mahasiswa dari Prodi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji toksisitas akut, yang mana ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian uji toksisitas akut. Yang kedua, tentang alat dan bahan yang digunakan. Yang ketiga itu adalah cara pengujiannya. Dan yang terakhir itu adalah parameter yang diamati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu yang singkat setelah pemberian sajian uji dalam dosis tunggal selama 24 jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang akan saya gunakan. Nah, alat yang saya gunakan itu yang pertama ada alat suntik, beker, gelas ukur, lumpang dan alu, kaca arloji, pipet tetes, spatel, timbangan hewan, meja pengamatan, gunting dan pinset. Nah, sedangkan bahan-bahan yang akan saya gunakan itu yang pertama ada fraksi etil asetat daun tumbuhan akar kai-kai, Uncaria cordata Lormer. Yang kedua ada Aquades. Yang ketiga ada NaCMC 1% dan mencit putih jantan Mus musculus. Yang ketiga, cara pengujian uji toksisitas akut. Cara pengujian toksisitas ini yang pertama itu adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menyiapkan hewan uji, yang mana hewan uji tersebut dengan berat 20 gram sampai 30 gram dan hewan tersebut juga diaklimatisasi selama 7 hari dan dipuasakan terlebih dahulu sebelum pemberian sajian uji. Kemudian, hewan tersebut dibagi ke dalam 4 kelompok, yang mana kelompok pertama sebagai kelompok kontrol negatif dengan pemberian NaCMC 1%, kelompok kedua dengan pemberian zat uji dengan dosis 200 mg per kilogram BB, yang ketiga dengan pemberian dosis 1000 mg per kilogram BB, dan kelompok keempat dengan pemberian dosis 5000 mg per kilogram BB. Setelah itu, siapkan sajian uji yang akan digunakan. Setelah menyiapkan sajian uji yang akan digunakan, suntikan sajian uji tersebut ke mencit secara oral, yang mana menyuntikannya dengan melalui langit-langit mulut mencit. Nah, setelah pemberian sajian uji tersebut, lalu lakukan pengamatan selama 24 jam. Kemudian, dihitung berapa mencit yang mati dan berapa mencit yang hidup. Dan yang terakhir, tabelkan hasilnya dan hitung nilai LD50. Untuk parameter-parameter yang akan saya amati, yang pertama adanya tremor, kejang, saliva, diare, letargi, lemah, koma, dan tidur. Untuk mengamati parameter-parameter yang terjadi tersebut, dilakukan dalam 3 jam pertama selama 24 jam. Nah, setelah mengamati parameter-parameter yang terjadi, selanjutnya akan melakukan pengamatan antara hewan yang hidup dan hewan yang mati. Nah, dari situlah bisa kita tentukan nilai LD50-nya. Yang mana, semakin kecil nilai LD50-nya, maka semakin toksik senyawa tersebut. Dan begitu juga sebaliknya. Dan hasil yang diharapkan itu berkisar sekitar lebih dari 15 gram per kilogram BB dengan kategori praktis tidak toksik. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.